Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi abnormal. Definisi perilaku abnormal. Abnormalitas pada umumnya ditentukan berdasarkan munculnya beberapa karakteristik. Sekaligus adapun karakteristik yang dimaksud diantaranya yaitu kejarangan statistika, pelanggaran normal, distres pribadi, ketidakmampuan atau disfungsi, dan respon yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada sejarah psikopatologi. Sejarah psikopatologi ada 3. Demontologi awal. Perilaku abnormal disebabkan oleh kerasukan roh jahat. Penanganannya mencakup eksorismas, yaitu pengusiran roh jahat dengan mantra atau siksaan, mantera atau siksaan ritualistik. Selanjutnya ada somatogenesis. Hippocrates berpendapat bahwa otak adalah organ atau kesadaran kehidupan intelektual dan emosi, sehingga jika fungsi otak normal, demikian juga dengan kesehatan mentalnya normal. Namun jika pikiran dan perilaku ada yang menyimpang, adalah indikasi terjadinya suatu patologi otak. Pada abad ke-13, pengadilan ketidakwarasan untuk menentukan kewarasan seseorang dijalankan di Inggris. Pengadilan tersebut dilakukan di bawah hukum kerajaan untuk melindungi mereka yang sakit jiwa, dan penilaian ketidakwarasan memberikan hak pada kerajaan untuk menjadi terlindung tempat orang tidak waras di Negebaur 1979. Selanjutnya ada perkembangan rumah sakit jiwa. Pada abad 15 dan 16, perawatan bagi orang-orang sakit jiwa dimulai secara serius. Saat itu penanganan medis orang sakit jiwa belum manusiawi. Benjamin Rush 1745 sampai 1813 yang dianggap sebagai bapak psikiatri Amerika yang meyakini bahwa gangguan mental disebabkan oleh kelebihan darah di otak, sehingga konsekuensi pengaruhnya yaitu mengambil sejumlah besar darah dari individu yang mengalami gangguan farina. Selanjutnya Philipper Pinel 1745 sampai 1826 melakukan reformasi dalam penanganan orang yang sakit mental dengan lebih manusiawi. Itu Pinel membuka rantai orang-orang yang sakit mental di rumah sakit jiwa di Paris. Gambaran rumah sakit. Selanjutnya ada gambaran rumah sakit jiwa di Paris ketika revolusi Prancis berkecambuk. Para pasien dirantai ke dinding dalam sel mereka dengan kera besi yang membuat mereka rata sejajar dengan dinding dan hampir tidak dapat bergerak. Mereka tidak dapat berbaring pada malam hari sebagaimana mestinya. Seringkali pinggang mereka dililit dengan semacam cincin besi dan sebagai tambahan rantai dan di kaki. Rantai tersebut mencakup panjang sehingga pasien dapat makan dari mangkuk makanannya. Biasanya berupa bubur, roti yang dicelupkan ke dalam encer. Mereka dianggap seperti binatang. Tidak peduli apakah makanannya baik atau buruk. Selanjutnya ada sistem klasifikasi awal. Menurut Emil Kraepelin 1856-19 sampai dengan 1926 menulis sebuah
sebuah buku psikiatrik pada tahun 1883 dengan klasifikasi dalam upaya menetapkan sebab-sebab biologis sebagai penyakit jiwa. Kraepelin membedakan berbagai gangguan mental berdasarkan kecenderungan sejumlah sistem tertentu. Disebut sindrom yang muncul bersamaan secara teratur sehingga dianggap memiliki sebab psikologis yang mendasarinya, seperti halnya penyakit medis tertentu, dan sindromnya mungkin disebabkan disfungsi biologis. Selanjutnya, Kraepelin memiliki anggapan bahwa setiap penyakit jiwa berbeda dengan yang lainnya, memiliki awal penyebab, simptom perjalanan, dan hasil tersendiri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah abnormal. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.